Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang begitu banyak tersimpan kebaikan di dalamnya, yaitu bulan suci Ramadan. Marilah kita bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Marilah kita bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersungguh-sungguh untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita memfokuskan diri kita untuk betul-betul menjalankan perintah Allah yang telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya di dalam bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa, sehingga kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada derajat yang tinggi di sisi Allah melainkan mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Ka'ab beliau berkata, "Laisa fil jinan jannatun a'la min jannatil firdaus." Tidak ada di surga yang lebih tinggi daripada surganya firdaus. Fiha, di dalamnya terdapat al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang memerintahkan dengan kebaikan, wa nahuna 'anil munkar, dan orang-orang yang mencegah daripada kemungkaran. Marilah kita betul-betul menjalankan ibadah puasa dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap kemampuan kita. Kita menghindari daripada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang kita dapatkan daripada ibadah puasa kita melainkan hanya lapar dan haus saja. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan daripada ibadah puasanya melainkan lapar dan haus saja. Karena sebab apa? Bisababi adami kafil jawarih anil makarih. Karena sebab tidak menahan anggota badannya mereka daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita menyangka bahwasannya berpuasa hanya menahannya perut kita dan kemaluan kita daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Sesungguhnya sempurnanya ibadah puasa seseorang itu menahannya dia, anggota badannya, daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan telinganya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan mata dan mulutnya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan tangan dan kakinya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenar-benarnya ibadah puasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Karena ada hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yafattirna as-shaima. 5 perkara ini membatalkan pahala puasa. Apa yang pertama? Al-kidbu, yaitu adalah berbohong. Ini anggota badan yang perlu kita jaga, yaitu mulut. Jangan sampai kita berbohong kepada siapapun ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Agar apa? Agar puasa kita ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal ghibatuh, membicarakan orang lain. Kemudian yang ketiga, wal namimatuh, mengadu domba. Dan yang keempat, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah wan nazar bisyahwah, memandang dengan syahwat. Walaupun kepada istrinya sendiri. Inilah maksiat-maksiat anggota badan yang perlu kita jaga agar ibadah puasa kita sempurna,
ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini hadis membatalkan akan pahala orang yang berpuasa itu menurut Al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Akan tetapi menurut Sayyidatuna Aisyah, hadis tersebut bukan hanya membatalkan pahala puasa saja, akan tetapi yubtilu haqiqatas shaum, membatalkan hakikatnya puasa. Maka dengan demikian, apabila mengikuti pendapat Sayyidatuna Aisyah, setelah orang tersebut keluar daripada bulan suci Ramadan, maka wajib bagi dia untuk mengqadha puasa yang dia batal di hari puasa tersebut karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memperhatikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesunahan yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberi makan bagi orang yang berpuasa, dan fadilahnya begitu besar. Apa fadilahnya? Apa keutamannya? Orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk dia berbuka, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang berpuasa tersebut. Dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa tersebut. Dengan syarat, dengan catatan, orang yang berpuasa tersebut pertama kali dia makan, pertama kali dia berbuka dari makanan pemberian daripada orang tersebut. Barulah dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Apabila makanannya dimakan oleh orang yang berpuasa pertama kali. Apabila orang yang berpuasa tersebut memakan makanan dari dia setelah dia memakan daripada makanan yang lain, maka dia tidak mendapatkan daripada fadilah hadis tersebut. Banyak sekali hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW, anjuran sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua selaku umat Nabi Muhammad SAW. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.